Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kejik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pertemuan malam ini kita kedatangan Ustadz muda, yaitu Ustadz Saeb. Jadi begini Ustadz, Ya. Alhamdulillah ya, untuk malam ini Ustadz bisa datang di acara ngobrol santai, Sama-sama. ngobrol berkah yang penuh hikmah. Jadi kenapa untuk malam ini saya mau ada beberapa pertanyaan. Ya. Jadi mungkin teman-teman dari sahabat Kejik juga penasaran gitu. Dari apa yang saya tanyakan mewakili untuk sahabat-sahabat Kejik semua gitu Ustaz. Ya. Jadi untuk malam ini dari ngobrol santai yang penuh hikmah ini, saya ini akan menanyakan tentang goib Ustaz. Betul, ya. Berhubung sekarang malam Jumat ya. Betul. Agak-agak gimana gitu. Iya, agak-agak hal-hal yang mistis, penuh Betul. mistis. Biasanya kata orang-orang ketika malam Jumat itu bagaimana gitu kan, mistis. Betul. Jadi gini Ustaz, banyak kan sekarang tuh hal-hal yang di luar kemampuan manusia ya, kalau misalnya itu mah ya, Iya. goib kayak gitu. Mungkin dari saya pribadi gitu kan, kadang mendengar gitu, teman-teman nemu ini, ketemu penampakan gitu kan, Betul. ada ini, ada itu gitu. Saya tuh pengen tahu Ustaz sebenarnya tuh, apakah memang ada gak sih saya kayak gitu tuh? Ya, Emang saya tuh percaya dari diri saya sendiri ya, memang percaya goib itu ada. Karena kan Allah itu kan goib juga ya, Betul. nggak ada tapi kita harus percaya bahwa ada gitu. Ya. Nah, saya tuh pengen penjelasan dari Ustaz, apa itu sebenarnya goib itu Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, Allah menciptakan makhluk manusia, jin, illa liya'budun, terkecuali itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti tersebut kita bisa paham ya, Allah menciptakan manusia dan jin. Berarti di situ sudah bisa diambil kesimpulan selain daripada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga itu ada jin yang diciptakan Allah. Manusia itu termasuk ke dalam makhluk Allah yang johir. Yang johir, Bisa kita lihat yang kasat mata. ya, yang kasat mata. Sedangkan jin otomatis termasuk ke dalam golongan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang Tidak kasat gaib, mata. tidak kasat mata. Jadi ya kita berarti harus meyakini bahwa yang gaib itu memang ada. Adapun ketika ada pertanyaan apakah benar adakah penampakan, Betul, itu Ustaz. karena memang kebanyakan orang yang bertanya, saya pernah ketemu anu, saya pernah ketemu anu dan sebagainya, apakah benar itu ada penampakan? Nah, seperti ini. Ketika memang kita menemui seseorang, contoh kebanyakan sekali yang bertanya, memang ketika saya kemarin bertemu dengan anu padahal orang tersebut sudah meninggal dunia. Betul. Ya kan? Padahal saya saksikan Ustadz dia sudah meninggal dunia, tapi malamnya saya ketemu dan sebagainya. Saya di antara percaya dan tidak percaya Pak Ustadz. Betul. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika manusia meninggal dunia, di situ ada yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur, itu permisa. Fitnah kubur. Fitnah kubur. Apa sih fitnah kubur? Jadi ketika manusia hidup itu ada fitnah nyata, fitnah hidup, ya kan? Sesuatu yang salah yang dilontarkan kepada kita padahal kita tidak pernah melakukan sama sekali. Itu ketika kita hidup. Dan ketika kita meninggal pun itu ada yang disebut dengan fitnah kubur. Yang padahal ketika seseorang meninggal dunia itu tidak ada lagi sangkut pautnya di dunia. sangkut pautnya di alam dunia. Kenapa? Karena ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, otomatis dia akan merasakan kenikmatan di alam kubur. Ketika dia meninggal, contoh nauzubillah min zalik, su'ul khatimah, jangankan dia mau ke alam dunia lagi, di alam kuburnya pun dia sedang merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus permasalahannya siapa yang kemarin katanya saya ketemu si Anu, saya ketemu si Anu padahal sudah meninggal. Itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Nah, syaitan di situ mengambil nafsunya, menggunakan nafsunya tersebut sehingga menjadikan fitnah kepada orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Oh, seperti itu. Makanya manusia itu otomatis semuanya mempunyai nafsu. Ya, mempunyai nafsu. Ada nafsu yang memang baik, ada yang nafsu yang memang tidak baik. Nah, ditakutkan ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dia meninggalkan nafsu yang sangat buruk sehingga dibenci oleh orang lain, itu akan digunakanlah oleh syaitan di situ, digunakan sebagai fitnah kubur terhadap orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Seperti itu kurang lebihnya Kang Jafar. Oh gitu ya, Ustaz. Jadi selama orang meninggal itu otomatis dia tuh urusannya udah. Kalau misalkan udah di kuburan dia disiksa misalkan yang itu yang nggak baik gitu. Yang nggak baik. Kalaupun dia baik dia lagi menikmati. Nah seperti itu. Jadi tidak mungkin ya kalau misalkan udah meninggal. Ini kan ada ceritanya Pak Ustaz nih. Betul. Sebelum 40 hari orang itu masih ada di rumah. Keliling-keliling. Orang itu masih ada di rumah. Iya, belum pulang ke kuburan. Kan ada kan kayak gitu ya. Seperti itu dan sebagainya. Ada peribahasa seperti itu. Peribahasa. Padahal memang setelah meninggal dia langsung urusannya. Betul. Yang penting yang harus kita yakini itu ketika seseorang meninggal dunia, di sanalah dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidup di alam dunia. Baik dan buruknya yang dia lakukan di alam dunia, dia akan rasakan kembali nanti ketika sudah meninggal di alam kubur tersebut. Nah, berarti tidak ada sangkut paut dengan dunia lagi. Alam dunia. Namun keterkaitan dengan orang yang meninggal, ketika kita melaksanakan sesuatu ibadah yang memang baik dikhususkan kepada orang yang meninggal tersebut, insya Allah yakin akan tersampaikan kepada yang meninggal tersebut. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Sodakotin zariyatin, aw ilmin yungtafa'u bih, aw waladin solihin yad'ulah. Ketika anak Adam meninggal dunia, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, in qata'a amalu, maka terputuslah semua amalnya. Ya kan? Terputuslah semua amalnya. Ibarat kata ketika orang kaya di alam dunia, ketika kekayaan tersebut tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan percuma. Dan akan juga dipertanggungjawabkan. Kata Allah, harta yang aku berikan, harta yang aku titipkan kepada engkau ketika di alam dunia, engkau gunakan untuk apa? Nah, ketika dia meninggal, maka terputuslah semua amalnya. Illa min salasin, terkecuali 3 ini yang akan terus tersampaikan kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Mana? Sodakotin zariyatin, sodakoh zariyah, ya kan? Ketika kita punya kelebihan harta, atau memang ketika tidak mempunyai kelebihan harta tapi ingin dan memang mempunyai keinginan tinggi untuk bersedekah. Kepada siapa yang bersedekah? Otomatis kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu tujuan utama. Jangan salah juga kita memberikan sedekah. Orang yang memang mampu, orang yang memang punya, kita kasih sedekah. Dengan apa? Dengan tujuan supaya orang yang mampu tersebut menganggap kita, ya kan? Ada orang yang seperti itu, banyak salah. Tapi ketika kita berikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, ketika kita berikan sedekah, dia akan sangat menerima dan insya Allah mendoakan kepada orang yang memberikan sedekah tersebut. Selama sedekah tersebut bermanfaat, selama sedekah tersebut diterima, ganjaran akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah banyak lagi sedekah jariyah, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang mensedekahkan hartanya ke masjid, ada orang yang mensedekahkan hartanya ke pesantren, ada orang yang mensedekahkan hartanya kepada fakir miskin dan sebagainya. Selama kita mensedekahkan lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apapun selain daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yakin pahala tersebut akan mengalir kepada orang yang telah meninggal tersebut. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ambil kesimpulan ilmu yang bermanfaat, adakah ilmu yang tidak bermanfaat?
Ada mungkin. Ada kan ya? Banyak. Di samping ada ilmu yang bermanfaat, otomatis ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Pertama kita ambil saja contoh ilmu yang bermanfaat. Ketika kita ajarkan satu kalimat, dua kalimat, contoh kita ambil paling sedikit satu kalimat. Orang yang tidak bisa membaca bismillah, kita ajarkan terus menerus, kita beri paham terus menerus sehingga dia bisa mengucapkan bismillah dan diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Walau hanya bismillah, satu kata bismillahirrahmanirrahim, ketika orang tersebut amalkan, ganjaran akan terus mengalir kepada orang yang memberikan yang sudah meninggal tersebut. Apalagi kita memberikan ilmu yang begitu banyak, penerangan yang begitu banyak, sehingga membawa orang yang tadinya di jalan yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke jalan Allah. Disitulah pahala akan terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, itu gimana Ustaz itu? Ilmu yang tidak bermanfaat, apakah ada dampaknya? Apakah orang yang memberikan ilmu yang tidak manfaat tersebut akan merasakan juga siksa Allah? Jelas. Ketika si A contoh sebelum meninggal, dia mewariskan ilmu yang tidak bermanfaat. Contoh mencuri. Iya. Si A ngomong ke si B, kalau misalkan ente mau jago mencuri, gini dan sebagainya. Sehingga si B paham dan melaksanakan apa yang telah diberikan oleh si A tersebut. Ya kan? Beda cerita, lain cerita, si A meninggal dunia. Si A meninggal dunia. Nah, si B yang tadinya tidak mengerti sama sekali dengan ilmu kejahatan tersebut, karena memang diberikan paham oleh si A tersebut, akhirnya dia melaksanakan selama hidupnya. Itu menjadi otomatis dia menjadi jalan juga, dia menjadi wasilah juga mengantarkan ajar kepada orang yang telah memberitahukan ilmu yang sangat tidak bermanfaat tersebut. Nauzubillah min zalik. Dan yang ketiga yang tidak akan pernah putus walaupun manusia sudah meninggal, yaitu awaladin sholihin yad'ulah, yaitu mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi aset yang paling berharga di alam dunia itu adalah anak. Anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya titipan berarti harus dijaga. Betul kan? Yang namanya titipan harus dijaga. Jadi alhamdulillah Ustadz, untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman Gresik semua. Mudah-mudahan. Jadi mungkin ada lagi, nanti kita pertemuan berikutnya Ustadz ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketika memang salah, itu semata-mata keluar dari kebodohan saya pribadi. Amin Ustadz. Gitu ya Pak. Semua ilmu adalah ilmu yang bermanfaat Ustadz. Betul. Kita teman-teman semua juga semoga yang disampaikan Ustadz bermanfaat buat teman-teman, begitupun buat saya juga Ustadz. Betul. Kita sama-sama belajar Ustadz ya. Jadi alhamdulillah Ustadz, untuk pertemuan malam ini di ngobrol santai penuh berkah. Kita ketemu lagi besok, mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Mudah-mudahan. Semoga Ustadz sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi begitu sahabat Gresik, untuk pertemuan kita malam hari ini, ngobrol santai yang penuh berkah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan ada tausiah singkat dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.